Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru. Ibu, bapak, oma, opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan melindungi istirahat malam kita. Dan kini kita memasuki hari Senin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, seorang raja ingin tahu bahasa apakah yang dikuasai seorang bayi jika sudah bisa berbicara. Dan bayi itu tidak boleh ada yang mengajarinya, mengajari dengan bahasa tertentu. Raja ingin tahu apakah bayi itu akan berbahasa Inggris, Korea, Jawa, Batak, Sunda, atau bahasa apa. Lalu sang raja membuat titah. Tidak boleh seorang pun yang mengajak bayi-bayi yang dijadikan eksperimen. Jika bayi itu menangis, tertawa, atau ingin disapa, tidak boleh direspon, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Mereka jangan mengajak bicara bayinya. Raja sekali lagi ingin tahu, dengan cara demikian, jika sudah waktunya bayi itu bisa bicara, bahasa apakah yang kemudian dipergunakannya? Apa hasilnya? Apa yang terjadi? Memasuki usia 3 tahun, ternyata 2/3 dari bayi-bayi itu mengalami kematian. Sedangkan yang masih hidup mengalami kerusakan otak. Penelitian gagal dari tujuannya. Tapi muncul pandangan baru bahwa seseorang akan mengalami kematian atau mengalami gangguan otak dan pikiran karena tidak berkomunikasi. Manusia yang tidak bicara dan bergaul bersama orang lain akan mengalami gangguan perkembangan kepribadian dan hidupnya. Coba saja, jangankan 3 tahun, 8 bulan saja kita berada dalam isolasi sosial, dikurung di tempat tertentu, tanpa melihat orang lain. Jikapun melihat orang lain, tidak ada tegur sapa. Bicara sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri. Tidak ada yang menghibur. Tidak ada yang membuka diri dengan kita. Singkatnya, tidak ada yang mau berkomunikasi. Pasti manusia yang mengalami perlakuan seperti itu akan mengalami gangguan kejiwaan. Saudaraku, manusia tidak hidup dari makanan saja, tetapi juga memerlukan relasi serta berkomunikasi. Saya punya beberapa teman di Jogja dan Cirebon yang terpapar virus. Mereka harus menjalani isolasi
isolasi mandiri. Dalam status yang ditulisnya, ternyata mirip. Tantangan beratnya adalah kesepian, kejenuhan, dan terputusnya komunikasi face to face, komunikasi langsung dengan keluarga dan sahabat. Keluhannya tidak soal makanan, karena makanan cukup. Tidak lantaran tempat pelayanan isolasi, karena fasilitas kesehatan cukup memadai. Melainkan yang mereka rindukan sosok keluarga, teman, mereka yang bisa diajak bicara bersama atau tertawa bersama, atau mendengar langsung kata-kata yang meneguhkan. Perasaan-perasaan itu tidak terjawab. Padahal sudah ada kemajuan teknologi media. Saudaraku, bisa dibayangkan jika Allah tidak berkomunikasi dengan manusia. Kondisi manusia juga pasti buruk. Kita mengalami ketidakberesan. Ada kekosongan jiwa. Jiwa yang labil. Tersumbat luapan emosi dan hati kita kepada Allah. Ada kehilangan dan kerinduan atas inti atau esensi kehidupan. Natal adalah Allah yang berkomunikasi. Ia memperkenalkan diri, bahkan tinggal di antara kita. Jauh menjadi dekat, saudaraku. Saudara-saudara, doa adalah ekspresi komunikasi kita dengan Allah. Kepadanya kita mengeluh, menangis, melepaskan kepenatan jiwa. Tetapi juga dengan doa kita mengungkapkan hati yang sukacita kepadanya. Pendeknya, kita tidak bisa hidup tentram, sehat, tenang, bahagia tanpa kehadiran komunikasi yang sehat dengan Allah. Di hari Senin ini, kita melangkah. Kita tetap terpaut komunikasi dengan Allah, dengan sesama, dengan keluarga. Kita jaga dan pelihara komunikasi. Tanpa itu, kita tidak bisa mengecap hidup yang sehat dan sejahtera, pikiran, hati dan emosi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ikatkan kami dengan Engkau, agar terus terpelihara komunikasi Engkau dan kami. Kami pun menjaga dan terus memelihara komunikasi dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.